Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mekanika tanah, yaitu judul jurnal pengaruh pemadatan tanah dengan variasi campuran pasir pada uji kompaksi. Next, selanjutnya yaitu anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 5 orang dengan Amira, NIM akhir 04, Surya, NIM akhir 10, Gaiska, NIM akhir 13, Ahmad Nur Wahid, NIM akhir 22, dan saya sendiri, Elfreda, NIM akhir 23. Next, yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam jurnal ini tertera latar belakangnya yaitu tanah adalah bagian penting dalam konstruksi karena berfungsi sebagai penopang beban bangunan. Nah, jenis tanah yang sering ditemui adalah tanah lempung, yang dimana tanah tersebut itu memiliki daya dukung rendah dan sangat dipengaruhi oleh kadar air. Saat basah, tanah lempung itu lebih lunak dan dapat menyebabkan penurunan tanah, retakan bangunan, atau kerusakan jalan. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan tanah melalui proses stabilisasi, upaya meningkatkan kualitas tanah dan pemadatan, agar kekuatannya itu meningkat. Nah, salah satu cara yang digunakan itu menambahkan pasir sebagai bahan campuran untuk memperbaiki struktur tanah struktur tanah. Nah, penelitian ini tuh dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi campuran pasir dan jumlah gilasan pemadatan terhadap nilai kepadatan dan nilai CBR. Nilai CBR itu indikator kemampuan tanah menahan beban. Nah, pada tanah lempung sebagai lapisan sukrit. Lapisan sukrit itu lapisan tanah dasar sebagai pondasi jalan. Next. Ya, untuk selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama itu bagaimana pengaruh penambahan pasir terhadap peningkatan kepadatan tanah lempung dengan variasi campuran yang berbeda. Yang kedua, ingin diketahui seberapa besar perubahan nilai CBR, nilai daya dukung tanah terhadap beban antara tanah asli dan tanah yang sudah dicampur pasir sebagai lapisan dasar konstruksi, yaitu lapisan subgrid. Yang ketiga, yaitu penelitian juga mengkaji pengaruh jumlah gilasan pemadatan, jumlah lintasan alat pemadat di atas tanah terhadap nilai kepadatan dan juga nilai CBR tanah yang telah distabilisasi. Telah distabilisasi itu tanah yang telah diperbaiki kualitasnya dengan pasir. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh penambahan pasir terhadap peningkatan nilai kepadatan dan juga nilai kemampuan tanah menahan beban, nilai CBR, pada tanah lempung sebagai upaya perbaikan kualitas tanah, upaya stabilisasi tanah menggunakan uji DCP, yaitu alat uji untuk mengukur kekuatan tanah di lapangan dengan variasi campuran yang berbeda. Selanjutnya, tujuan penelitian itu juga mengetahui hubungan jumlah gilasan pemadatan terhadap perubahan nilai kepadatan dan nilai CBR tanah yang telah dicampur pasir. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar USCS. Baik, yang pertama itu
Klasifikasi tanah digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik berdasarkan sifat fisik dan teknisnya. Jadi USCS ini atau Unified Soil Classification System diusulkan oleh Casagrande pada tahun 1942 dan direvisi oleh The Corps of Engineers pada 1952 dan menjadi standar ASTM pada 1969. Tujuannya terbentuknya USCS ini adalah untuk menjadi standar untuk menjadi bahasa standar internasional untuk insinyur geot. Next. Baik, bagaimana sih caranya kita membedakan tanah? Nah, ada parameter penting untuk pemisah butir tanah. Jadi kalau tanah berbutir kasarnya itu kurang dari, jadi kalau misalnya tanah itu berbutir kasar, maka 50% lolos, kurang dari 50% bakalan lolos kayakan. Itu termasuk itu bisa diidentifikasi sebagai kerikil atau pasir. Namun jika lebih dari 50% yang lolos, maka tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah berbutir halus seperti lanau atau lempung. Next. Nah, dalam USCS itu kita tuh pakai kode huruf buat mempersingkat identitas tanah. Nah, huruf pertama atau pada tabel paling kiri itu tuh menunjukkan jenis utamanya. Jenis kayak G itu untuk gravel, S itu untuk sand, M untuk silt atau lanau, dan T untuk clay. Nah, huruf kedua itu buat nunjukin sifatnya. W atau P itu buat kualitas gradasi pada tanah kasar, serta L atau H itu buat tingkat plastisitas pada tanah halus. Kayak contoh ini, paling bawah sebelah kanan itu C plus H, yaitu untuk lempung plastisitas tinggi. Next. Nah, ini tuh adalah bagian plastisitas Casagrande yang sering dipakai buat mengklasifikasikan tanah berbutir halus, yaitu lempung dan lanau. Lanjut aja. Nah, terus ada lempung itu adalah partikel mikroskopis yang bersifat kohesif dan kedap air. Jadi lempung ekspansif adalah tanah yang mengembang dan menyusut ekstrim akibat kadar air. Kalau tanah lempung ini, kalau misal dia itu lagi panas, itu bakalan retak-retak kayak gambar di sebelah kiri. Kalau misalnya lagi hujan atau tergenang air itu tuh bakalan becek banget kayak di sebelah kanan. Dan ini tuh butuh jadi kayak PR buat insinyur geostruk itu untuk membangun untuk melakukan stabilisasi pada tanah. Lanjut. Next. Untuk selanjutnya yaitu pengujian tanah. Pengujian tanah ini dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat fisik tanah dengan melakukan uji sifat dasar tanah. Itu meliputi yang pertama itu berat jenis tanah, lalu berat isi, dan yang terakhir itu kadar air. Next. Buat yang pertama, berat jenis tanah. Berat jenis atau specific gravity tanah adalah perbandingan antara berat isi butir tanah terhadap berat isi air dengan temperatur 4 derajat Celcius di tekanan 1 atmosfer. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah, yaitu GS sama dengan gamma S per gamma W. Next. Selanjutnya yaitu berat isi. Berat isi tanah adalah berat tanah utuh atau undisturbed dalam keadaan kering dibagi dengan volume tanah yang dinyatakan dalam gram per cm kubik dengan rumus gamma sama dengan W per V atau W2 dikurangi W1 per V dengan keterangan yang bisa dilihat di bawahnya. Next. Yang terakhir itu kadar air. Kadar air adalah perbandingan antara berat air dengan berat butir tanah yang dinyatakan dalam persen.
dengan rumus WC sama dengan WW per WS dikali 100%. Berikutnya yaitu pengujian tanah. Selain pengujian dasar yang telah disebutkan tadi, tanah juga harus diklasifikasikan melalui analisa saringan dan juga batas-batas Atterberg. Next. Nah, yang pertama ini analisa saringan. Analisa ukuran butiran tanah adalah penentuan persentase berat butiran pada 1 unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu. Besarnya butiran dijadikan dasar untuk pemberian nama dan klasifikasi tanah. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri. Sebentar, Jor. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, itu ada ayakan. Itu ukurannya itu berbeda-beda. Jadi jarak pori-porinya itu ada yang lebar, ada yang kecil. Itu untuk membedakan ukuran dari butiran itu sendiri. Terus yang kanan itu bentuknya itu kayak apa ya, rantang, kalau tahu itu kayak tumpuan dari semua ayaan gitu. Yang paling atas itu biasanya itu yang pori-porinya itu besar, lalu yang bawah itu yang pori-porinya kecil gitu. Next. Berikutnya yaitu batas-batas Atterberg. Pada tanah berbutir halus, pengujian batas-batas Atterberg juga dilakukan untuk mengetahui sifat plastisitasnya, yaitu yang pertama batas cair atau liquid limit, yang kedua batas plastis, yang ketiga yaitu batas susut. Next. Selanjutnya yaitu pemadatan tanah atau dengan metode DCP. Setelah sifat tanah diketahui, langkah selanjutnya adalah pemadatan tanah atau kompaksi, yaitu sebuah proses mekanis seperti digilas atau ditumbuk untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam pori-pori tanah. Pada proses pemadatan ini, untuk setiap daya pemadatan tertentu, tingkat kepadatan maksimal yang dapat dicapai sangat bergantung pada banyaknya air atau kadar air di dalam tanah tersebut. Untuk mengevaluasi kekuatan tanah dasar dan lapis fondasi yang telah dipadatkan, digunakan pengujian dynamic cone penetrometer atau disebut dengan DCP. Uji DCP ini sering digunakan sebagai cara alternatif apabila pengujian CBR langsung di lapangan tidak bisa dilaksanakan. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencatat jumlah pukulan atau blow dan seberapa dalam penetrasi konus yang tertanam ke dalam tanah akibat pengaruh alat penumbuk. Hasil pembacaan penetrasi dari alat tersebut kemudian diubah menjadi nilai yang setara dengan nilai CBR menggunakan grafik dan rumus standar. Next. Oke, kemudian ada hasil dan interpretasi data. Dari tabel 2 seperti pada gambar, yaitu tentang harga-harga gamma dry, gamma max, dan WOPT, contoh uji tanah asli dan campuran pasir. Di sini hasilnya dengan pasir 0%, dry max-nya 1,03 gram per cm kubik, dengan WOPT-nya 52,4%. Pada 30% pasir, dry max-nya 1,14 gram cm kubik, WOPT 45%. Jadi nilai gamma dry max naik seiring penambahan pasir, yang artinya kepadatan tanah meningkat. Di sini pasir sebagai pengisi rongga antar partikel lempung, sehingga struktur tanah jadi lebih rapat. Kemudian pada tabel 3, harga-harga CBR, contoh uji dengan campuran pasir pada kepadatan tinggi kering maksimum. Pada penambahan pasir 30% diketahui CBR-nya 11,42%. Yang artinya ini adalah masuk ke kategori cukup baik untuk tanah dasar. Setelah mencapai kepadatan maksimum, tanah mampu menahan beban lebih besar. Penambahan pasir meningkatkan kekuatan geser dan stabilitas tanah. Jadi dengan tabel ini, campuran pasir terbukti meningkatkan daya dukung tanah dibandingkan tanah aslinya.
Kemudian ada tabel 4 mengenai harga-harga CBR, contoh uji kompaksi plat getar dengan campuran pasir 30%. Pada penambahan jumlah gilasan pada 4 kali gilasan, didapatkan CBR 14,15%. Pada gilasan ke-10, 10 kali diketahui CBR-nya 17,00%. Dengan nilai maksimum terjadi pada 8 gilasan, yaitu 17,99%. Gilasan yang berlebih bisa merusak struktur tanah dan menyebabkan overcompaction. Ya. Next. Baik, selanjutnya adalah kalau kita lihat tadi pada tabel sebelumnya bahwa pada 10 gilasan itu nilai CBR-nya menurun. Nah, ini perlu ada kajian mengapa kok bisa gilasannya ditambah kok malah menurun. Next. Nah, ini terjadi karena pada 10 gilasan ini terjadi overcompaction atau kompaksi yang berlebihan. Nah, struktur tanah yang awalnya padat menjadi terganggu. Partikel tanah bisa mengalami kerusakan atau reorientasinya yang justru mengurangi kepadatannya. Nah, tambahan energi pada 10 gilasan ini tidak lagi meningkatkan kepadatan, tetapi malah menyebabkan pengembangan kembali atau perubahan susunan partikel yang menurunkan nilai CBR-nya. Next. Nah, lalu kesimpulannya, yang pertama, kepadatan maksimum pada sampel dengan penambahan 30% pasir yaitu 1,14 gram per cm kubik. Kemudian nilai kepadatan atau CBR paling tinggi itu pada gilasan ke-8 dengan nilai 17,99%. Nah, yang terakhir, penurunan nilai kepadatan pada lintasan ke-10 disebabkan oleh overkompaksi yang mengubah struktur tanah sehingga energi yang ditambahkan tidak lagi memadatkan, tetapi malah memicu pengembangan dan perubahan susunan yang mengakibatkan penurunan nilai kepadatan. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.